Sering terpengaruh dengan diskon. Ih, ini diskonnya gede banget nih. Kalau nggak dibeli sayang. Tapi kalau dibeli di rumah masih ada. Bingung tuh. Antara suara hati atau emosi dengan logika. Nah, bagaimana supaya Anda tidak menyesal kemudian setelah memutuskan sesuatu? Ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Al-Zaini Live Inspiration. Mudah-mudahan menginspirasi Anda dan membuat Anda semakin sukses, makin mulia. Saya pernah merasa bingung saat ingin mengambil keputusan, harus mengikuti suara hati atau logika. Apakah Anda juga pernah merasakannya? Misalnya, Anda melihat ada diskon besar-besaran terhadap produk yang Anda cintai. Anda dihadapkan kepada pilihan, beli nggak ya? Nggak dibeli sayang. Kalau dibeli, belum dibutuhkan. Pernah nggak kita kira antara hati nurani dengan logika berpikir itu bertempur? Tahu nggak? Ternyata ada alasan ilmiah kenapa kita gampang terjebak emosi saat mengambil keputusan. Penelitian dari Universitas California di Berkeley menunjukkan kalau pas kita ngelihat diskon gede, otak kita itu akan ngeluarin hormon dopamin. Hormon ini membuat kita senang dan semangat, ya, seperti menang main game gitu. Akibatnya kita jadi impulsif dan nggak mikir panjang. Begitu sadar, hormonnya sudah mereda. Boom! Bisa jadi kita akan menyesali keputusannya. Ya, keputusan buru-buru membeli sesuatu atau memutuskan sesuatu. Penyebab lain terjerumus pada keputusan impulsif adalah bias kognitif. Kita menganggap apa yang dirasakan sebagai fakta. Jadi, keputusan yang kita anggap masuk akal dan berdasarkan fakta sebenarnya cuma perasaan kita saja. Contohnya, apakah barang yang mau dibeli tadi benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan budget kita ya? Atau hanya karena lucu aja kita beli? Akhirnya kita cari-cari alasan supaya akhirnya logis untuk membeli barang tersebut. Supaya punya alasan gitu. Sadar nggak sih? Ini sering banget terjadi di keseharian kita. Karena pada hakikatnya kehidupan kita ini penuh dengan pengambilan keputusan. Mulai dari mau makan apa, sampai keputusan yang menentukan hidup ke depannya, seperti karir dan jodoh misalnya. Bayangin, kalau sampai semua kita putuskan hanya karena emosi sesaat, kita terjebak dengan emosi yang saat itu dirasakan tanpa memikirkan dengan logis konsekuensi yang mungkin akan dihadapi. Bisa jadi keputusan yang nantinya dibuat malah di luar nalar. Anak muda bilang di luar nurul. Karena kita terburu-buru ketika ngambil keputusan. Lalu, apakah artinya keputusan yang benar itu hanya didasarkan logika berpikir saja? Dan perasaan serta emosi perlu dikesampingkan dulu? Enggak dong ya. Justru perasaan dan emosi yang saat itu dirasakan adalah peta petunjuk. Keduanya adalah sumber informasi dari apa yang kita mau, suka, dan penting untuk kita. Jadi, keputusan yang nantinya dibuat bisa memberi kepuasan yang optimal. Lebih bahagia, lebih memperkuat hubungan kita dengan famili, teman, atau bahkan Sang Maha Kekasih. Kalau gitu kan, asik banget ya. Jadi, kita nggak akan menyesal atas keputusan yang kita lakukan. Terus, gimana caranya mengendalikan diri saat terperangkap dalam jebakan emosi? Tapi nggak juga cuma ngandelin logika berpikir. Bagaimana memadukan suara hati dan logika berpikir dalam mengambil keputusan? Saran saya, lakukan 3 tahapan berikut. Ini sudah teruji, saya praktekkan juga ya dalam hidup saya maupun ketika ada orang konsultasi dengan saya. Pertama, stop and feel. Stop sebentar dan rasakan dulu apa yang lagi kita rasakan. Coba kita sadari dan resapi perasaan itu dengan tenang. Perasaan itu maksudnya emosi yang Anda rasakan terhadap pilihan itu. Apakah itu senang, suka, khawatir, takut, atau ragu? Kalau sudah ditemukan rasa itu, maka kapitalisasi rasa itu. Misalnya kalau Anda rasa senang, gali rasa senang itu. Mengapa Anda senang? Berapa besar rasa senang Anda?
rasakanlah rasa senang itu. Jadi stop dulu, kemudian Anda feel. Jangan buru-buru ngambil keputusan. Kalau sudah stop, sudah feel, langsung yang kedua, think and ask. Setelah itu mulai pikirkan tentang keputusan yang mau diambil. Apa dampak positif dan negatifnya? Apa manfaat dan mudaratnya? Apa dampaknya bagi kita, bagi orang-orang sekitar kita, dan orang-orang yang terkena dengan dampak dari keputusan kita. Kalau memang ada hubungannya dengan orang sekitar, tanya juga pendapat mereka. Kadang pendapat dari luar itu bisa membantu kita melihat sisi yang belum kita lihat sendiri. Jadi, analisa yang kita punya bisa semakin komprehensif. Kemudian, pikirkan konsekuensi yang mungkin didapatkan dari masing-masing keputusan. Sudah 2 langkah itu ya. Stop, kemudian feel, think, kemudian ask. Dan yang terakhir, balance and decide. Terakhir, cobalah untuk seimbangkan antara apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan. Gabungkan hati dan otak kita buat membuat keputusan yang paling pas. Jangan terlalu keras pada satu sisi. Gabungkan keputusan yang paling memberi kepuasan dan kesenangan yang optimal hari ini dan ke depan tentunya. Nah, apapun yang nantinya diputuskan, yakinlah itu yang terbaik. Supaya apa? Kita benar-benar total menjalaninya. Apabila sudah diputuskan, bersiaplah menerima konsekuensinya. Oke ya, jadi cuma 3 tahapan itu kok mudah ya. Membuat keputusan adalah sebuah proses, bukan kejadian yang instan. Dan dalam mengurai konflik batin dalam proses tersebut, kita juga harus selalu ingat kalau hati dan logika nggak selalu saling bertentangan. Bisa kita selaraskan, bisa kemudian kita harmoniskan. Di setiap momen kehidupan, Anda pasti akan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Nggak hanya dalam hal belanja, tetapi juga dalam karir, hubungan, dan bahkan pilihan hidup yang fundamental. Beri diri Anda waktu untuk mempertimbangkan perspektif emosional dan rasional sebelum mengambil keputusan akhir. Dengan menemukan keseimbangan antara keduanya, Anda bisa membuat pilihan bijak yang mengarah pada kehidupan yang lebih fulfill dan meaningful. Asik kalau gitu kan? Jadi, kalau konflik emosi atau hati nurani dan logika pikiran itu datang kepada Anda lagi, sekarang Anda tahu caranya ngatasinya. Stop and feel, think and ask, dan balance and decide. Dan saya beri contoh aplikasinya ya, supaya Anda bisa menerapkan ya dalam kehidupan Anda nanti ya. Jadi ada 2 orang yang datang kepada saya ya. Kasusnya sama, ia ditugaskan perusahaan keluar pulau, jauh dari keluarga. Ketika menerima tawaran itu, mereka stop dan feel. Mereka senang dan happy karena itu akan memperlancar jenjang karirnya. Kemudian mereka berdua think, memikirkan ya penugasan itu, dan kebetulan keduanya kemudian bertanya kepada saya. Saya pun mengajukan beberapa pertanyaan kepada keduanya. 2 pertanyaan terpenting adalah, apa mesin kecerdasanmu dan mesin kecerdasan istrimu? Pertanyaan kedua, siapa parent leader di keluargamu? 2 pertanyaan ini sama-sama saya ajukan kepada 2 orang itu. Ya. Mesin kecerdasan itu adalah bagian dari otak mana yang dominan, yang paling layak diprioritaskan untuk dikembangkan. Sementara parent leader adalah siapa di keluarga yang paling banyak memberikan energi dan perhatian khusus kepada anak-anak mereka. Nah, menariknya, ya walaupun pertanyaannya sama, tapi jawabannya berbeda. Ya, 2 pertanyaan ini dijawab berbeda. Ya, si A itu menjawab bahwa mesin kecerdasan dia dan istrinya adalah sama, dan selama ini yang menjadi parent leader adalah istrinya. Sementara si B menjawab bahwa mesin kecerdasan istrinya itu mendukung dia, ya, dan parent leader di rumahnya adalah dirinya. Maka pada si A saya mengatakan, menyarankan ambil penugasan itu. Ya. Dan kepada B saya katakan tolak penugasan itu. Dan bila perusahaan keberatan, maka bersiaplah untuk resign. Dan mereka berdua kemudian memutuskan sesuai dengan saran dan nasihat saya. Kenapa yang pertama saya minta untuk kemudian justru ambil? Karena
mesin kecerdasannya sama dengan istrinya. Dan itu memang harus jauh-jauhan, nggak boleh dekat-dekatan. Sementara, dan parent leadernya istrinya. Sementara yang kedua itu, parent leadernya adalah dia, dan dia didukung oleh istrinya. Alhamdulillah, kini mereka berdua hidup bahagia dan sukses di profesinya masing-masing. Bahkan saat sedang membuat video ini, si B sedang umroh bersama istri, anak-anaknya, dan orang tua serta mertua mereka. Sesuatu yang peluangnya kecil terjadi, andai saja ia menerima penugasan dari perusahaannya. Dan sekarang dia jauh lebih berkembang ketika dia resign dari perusahaannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.